Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fitri dengan NIM 2310932030 dari kelompok 1 Perancangan Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai infografis dari modul 1 hingga modul 7. Modul pertama yaitu perencanaan proses. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai struktur produk. Struktur produk merupakan hierarki yang menunjukkan hubungan antara produk dan komponen penyusunnya dimulai dari produk akhir pada level 0 hingga komponen pada level berikutnya. Berdasarkan struktur produk ini dapat dilihat pada level 0 itu merupakan komponen atau produk yang sudah jadi, dan pada level 1, level 2, dan level 3 itu merupakan komponen penyusunnya. Output yang selanjutnya yaitu part list. Part list merupakan daftar komponen penyusun produk yang memuat informasi seperti nama komponen, jumlah, kategori, dan material sebagai pedoman dalam proses produksi. Berdasarkan part list pada layar ini dapat dilihat nama komponen, jumlah, kategori, dan material. Kategori terbagi dua, yaitu bulk out dan manufacturing item. Output selanjutnya yaitu assembly chart. Assembly chart merupakan diagram yang menunjukkan urutan proses perakitan komponen menjadi sub-assembly hingga produk akhir. Berdasarkan assembly chart ini, diagram ini dimulai dari komponen-komponen penyusunnya yang lalu dirakit menjadi produk jadi. Output selanjutnya yaitu gambar teknik. Gambar teknik merupakan bahasa visual dalam rekayasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi teknis produk atau komponen secara jelas, tepat, dan terstruktur. Gambar teknik dibuat menggunakan SolidWorks. Output selanjutnya yaitu routing sheet. Routing sheet merupakan dokumen yang memuat urutan proses produksi suatu komponen secara rinci dan digunakan untuk menentukan kebutuhan mesin serta jumlah part yang harus disediakan. Berdasarkan routing sheet ini, terdapat nomor komponen, nama komponen, nomor operasi, dan deskripsi atau kegiatan. Lalu ada workstation, mesin atau alat, persentase scrap, waktu setup, waktu proses, waktu total proses, dan total waktu. Output selanjutnya yaitu Operation Process Chart atau OPC. OPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami oleh bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan sejak awal hingga menjadi produk jadi utuh maupun sebagai komponen. Selanjutnya kita masuk ke modul 2 yaitu perancangan stasiun kerja. Stasiun kerja awal merupakan lokasi tempat berlangsungnya aktivitas produksi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Lalu ada elemen gerakan. Elemen gerakan merupakan analisa yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian tubuh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Elemen yang digunakan pada praktikum ini merupakan terbalik yang terbagi menjadi terbalik efektif dan tidak efektif. Berdasarkan elemen gerakan yang nampak pada layar, terdapat elemen gerakan reach, select, grasp, move, preposition, dan release, serta hold. Output selanjutnya yaitu peta tangan kanan dan peta tangan kiri. Peta tangan kanan dan peta tangan kiri merupakan peta yang menggambarkan semua gerakan saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kanan dan tangan kiri. Ini merupakan contoh peta tangan kanan dan tangan kiri. Dapat dilihat kegiatan pada tangan kanan dan tangan kiri, dan terdapat jarak, waktu, serta simbol. Selanjutnya yaitu stasiun kerja baru. Stasiun kerja baru merupakan rancangan tata letak tempat kerja untuk memperbaiki stasiun kerja lama yang telah mempertimbangkan faktor ergonomi dan antropometri. Selanjutnya yaitu perbaikan peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta yang dibuat setelah dilakukan analisis dan perbaikan terhadap peta sekarang. Elemen gerakan yang dihilangkan yaitu elemen yang tidak efektif seperti select dan delay. Selanjutnya, performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru. Performansi adalah suatu hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Berdasarkan perbandingan yang telah dibuat, SK baru lebih efisien dibandingkan dengan SK awal. Selanjutnya, modul 3 yaitu pembakuan sistem kerja. Yang pertama ada precedence diagram. Precedence diagram merupakan diagram yang menggambarkan suatu urutan pekerjaan keseluruhan operasi pekerjaan dan ketergantungan masing-masing operasi pekerjaan tersebut. Terdapat predecessor dan suksesor. Predecessor merupakan aktivitas yang mendahului aktivitas yang bersangkutan, sedangkan suksesor merupakan aktivitas yang terjadi setelah aktivitas predecessor selesai. Berdasarkan precedence diagram tersebut, predecessor untuk operasi ketiga yaitu operasi pertama dan operasi kedua, sedangkan suksesor untuk operasi ketiga yaitu operasi ke-13. Output selanjutnya yaitu uji kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengecek apakah jumlah data yang dikumpulkan itu mencukupi untuk perhitungan waktu baku dan mewakili kondisi sebenarnya. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung uji kecukupan data, di mana N-aksen merupakan jumlah pengamatan yang diperlukan, K merupakan konstanta yang dipengaruhi oleh confidence level, S merupakan derajat ketelitian, dan XI merupakan data waktu untuk setiap pengamatan. Lalu ada kurva belajar. Kurva belajar merupakan representasi grafis antara waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas dan jumlah unit yang diselesaikan secara kumulatif. Model-model dari kurva belajar yaitu ada model Reich, Stanford B, regresi eksponensial, regresi polinomial, negatif, dan positif. Berdasarkan kurva belajar ini, dapat
dapat dilihat bahwa waktu tiap operasi itu mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya yaitu uji keseragaman data. Uji keseragaman data merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui data hasil pengamatan itu berada dalam jangkauan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung uji keseragaman data. Selanjutnya yaitu pembakuan waktu. Pembakuan waktu merupakan proses menentukan waktu baku yang diperlukan oleh pekerja dengan kemampuan dan kondisi kerja normal, serta kecepatan kerja wajar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya waktu siklus. Waktu siklus merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk dalam sebuah proses produksi. Ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung waktu siklus. WS merupakan waktu siklus, XI merupakan data pengamatan KI, N merupakan jumlah sampel. Selanjutnya perhitungan waktu normal. Waktu normal merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator dengan tingkat kecepatan kerja normal untuk menyelesaikan suatu elemen tugas atau pekerjaan dengan rumus waktu normal sama dengan waktu siklus dikali dengan P. P merupakan faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian terbagi menjadi tiga, yaitu SCUMART, objektif, dan Westinghouse. Selanjutnya perhitungan waktu baku. Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata bekerja pada tingkat kecepatan wajar dalam kondisi kerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, di mana rumus untuk menghitung waktu baku yaitu waktu normal dikali dengan 1 ditambah allowance. Allowance terbagi menjadi sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan mata, keadaan temperatur, keadaan atmosfer, keadaan lingkungan yang baik, kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, dan hambatan yang tak terhindarkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modul 4. Modul 4 yaitu estimasi biaya produksi. Yang pertama, komponen biaya produksi. Komponen biaya merupakan unsur yang membentuk total pengeluaran dalam kegiatan operasional atau proses produksi perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi biaya. Identifikasi biaya merupakan proses untuk mengenali dan menentukan jenis-jenis biaya yang timbul dalam suatu kegiatan operasional atau produksi. Selanjutnya, perhitungan dan pengolahan pemberian upah. Perhitungan dan pengolahan pemberian upah merupakan proses penentuan besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan waktu, hasil, atau prestasi kerja. Metodenya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ranking sederhana, merupakan metode pengupahan paling sederhana dan kurang akurat. Yang kedua ada metode klasifikasi, yaitu berdasarkan pendidikan, pengalaman, keahlian, dan tanggung jawab. Yang ketiga, metode perbandingan faktor, berdasarkan perbandingan faktor keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Yang keempat, ada metode sistem angka, menetapkan faktor penilaian yang diberi bobot sebagai dasar penentuan upah. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses mengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan biaya yang ada ke dalam kategori-kategori tertentu. Klasifikasi biaya terbagi menjadi biaya bahan baku langsung, merupakan biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku yang secara langsung melekat pada produk. Yang kedua, ada biaya bahan baku tidak langsung, merupakan biaya yang dilakukan perusahaan untuk membeli bahan pendukung dalam proses produksi. Yang ketiga, ada biaya tenaga kerja langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja yang secara langsung mengolah bahan baku menjadi produk. Yang keempat, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja yang tidak secara langsung mengolah bahan baku menjadi produk. Yang kelima, ada biaya aset, merupakan pengeluaran untuk memperoleh dan menyiapkan aset berwujud yang bersifat permanen dan memiliki masa manfaat tertentu. Yang keenam, ada biaya administrasi, merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pengendalian operasional. Yang ketujuh, biaya reparasi, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga dan memperbaiki peralatan serta fasilitas agar proses produksi tetap berjalan sesuai rencana. Yang kedelapan, ada biaya overhead pabrik atau BOP, merupakan komponen biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya penyusutan. Penyusutan merupakan proses pengakuan berkurangnya nilai atau manfaat aset akibat pemakaian yang dicatat dalam laporan laba rugi. Rumus untuk menghitung penyusutan per tahun menggunakan metode straight line yaitu biaya persatuan dikurangi dengan nilai residual dibagi dengan umur ekonomis. Sedangkan nilai residual itu rumusnya yaitu biaya persatuan dibagi dengan umur ekonomis. Selanjutnya, perhitungan HPP, HPPN, dan harga jual. Harga pokok produksi merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan suatu produk. Harga pokok penjualan didapatkan dengan menambahkan persediaan awal barang jadi dan mengurangkan persediaan akhir barang jadi. Sedangkan harga jual merupakan upaya untuk menyeimbangkan perolehan laba dengan risiko penurunan volume penjualan akibat penetapan harga yang terlalu tinggi. Berikut merupakan rumus untuk menghitung HPP, HPPN, dan harga jual. Selanjutnya, titik impas atau break-even point. Break-even point merupakan keadaan di mana pendapatan yang diperoleh perusahaan sama dengan biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan berada dalam posisi impas atau tidak mengalami kerugian maupun keuntungan.
Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung BEP unit dan BEP rupiah. Setelah diperoleh nilai BEP unit dan BEP rupiah, maka kita akan memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik. Terakhir, perhitungan laba rugi merupakan dokumen keuangan yang merangkum kinerja operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Profitabilitas perusahaan ditentukan dengan menghitung selisih antara total pendapatan dan total biaya. Berikut merupakan rumus untuk menghitung laba rugi per unit serta laba rugi per bulan. Pembahasan selanjutnya yaitu modul 5, peramalan produksi. Yang pertama ada agregasi permintaan, merupakan proses penggabungan data dari berbagai sumber atau unit menjadi satu kesatuan data yang utuh. Agregasi dicari dengan rumus jumlah demand periode ke I dikali dengan laba rugi per unit. Lalu ada peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan suatu proses untuk memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan akan terrealisasi di masa depan dengan menggunakan nilai pengujian di masa lalu. Terdapat beberapa metode peramalan permintaan. Yang pertama ada metode kuadratis, merupakan metode peramalan yang memprediksi nilai masa depan menggunakan data historis dengan model persamaan kuadratis dengan rumus A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Ini merupakan rumus untuk menghitung nilai A, B, C, dan parameter lainnya. Metode kedua yaitu metode regresi linear, merupakan metode statistik untuk memprediksi nilai berdasarkan hubungan matematis antara periode waktu dan nilai agregat. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung peramalan regresi linear. Yang ketiga ada metode transiklis, merupakan metode peramalan deret waktu untuk mengidentifikasi dan memproyeksikan pola fluktuasi jangka panjang di sekitar garis tren utama. Ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung peramalan metode transiklis. Metode selanjutnya yaitu metode tren eksponensial, merupakan metode peramalan deret waktu yang sederhana dan mampu menangkap pola pertumbuhan maupun penurunan data. Dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah kita menghitung masing-masing peramalan menggunakan berbagai metode, selanjutnya kita akan menghitung nilai kesalahan atau error. Uji nilai kesalahan peramalan atau pengujian nilai error merupakan proses untuk membandingkan hasil peramalan dengan data aktual yang telah tersedia sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat ketepatan metode peramalan yang digunakan. Metode pengujian error yaitu MFE, MSE, MAP, SSE, dan MAD. Yang pertama ada MSE, Mean Square Error, merupakan metode untuk mengukur tingkat kesalahan peramalan berdasarkan rata-rata quarter error pada setiap periode. Selanjutnya ada MAP, Mean Absolute Percentage Error. MAP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung rata-rata persentase kesalahan mutlak dalam hasil peramalan. Selanjutnya perhitungan SEE yaitu Standard Error of Estimate. SSE merupakan metode untuk menentukan batas toleransi kesalahan peramalan guna memudahkan analisis metode yang digunakan. Selanjutnya MAD, Mean Absolute Deviation, merupakan metode untuk menghitung rata-rata selisih kesalahan peramalan tanpa memperhatikan arah kesalahannya. Selanjutnya ada MFE, Mean Forecast Error. MFE merupakan metode untuk menilai apakah hasil peramalan cenderung terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan nilai aktual. Setelah dilakukan perhitungan nilai kesalahan atau nilai error, selanjutnya kita akan memilih peramalan mana yang memiliki nilai error yang paling rendah. Pembahasan selanjutnya yaitu modul 6, perencanaan produksi. Yang pertama ada perencanaan agregat, merupakan strategi penetapan jumlah produksi, inventory, dan tenaga kerja, di mana manajemen operasi berupaya merancang strategi pemenuhan permintaan dengan efisiensi maksimal. Metode untuk perencanaan agregat ada 3. Yang pertama ada level strategi, merupakan perencanaan agregat dengan output, jumlah produksi, serta tenaga kerja stabil sepanjang periode perencanaan. Yang kedua ada change strategi, merupakan perencanaan agregat yang menyesuaikan output setiap periode agar sama dengan demand hasil peramalan. Yang ketiga ada mix strategi, yaitu perencanaan agregat kombinasi dari level strategi dan case strategi yang memperhitungkan overtime dan inventory. Selanjutnya kita akan menghitung MPS, yaitu Master Production Schedule. MPS merupakan rencana produksi untuk menentukan rencana produksi setiap jenis produk, mencakup kapan produk harus tersedia, dan jumlah yang diproduksi pada setiap periode. Rumus untuk menghitung MPS jam yaitu total produksi dalam jam dikali dengan persentase demand jam. Selanjutnya perhitungan MPS unit. Dengan rumus MPS jam dibagi total waktu baku dalam jam. Selanjutnya perhitungan RCCP atau Rocket Capacity Planning. RCCP merupakan metode untuk menghitung estimasi awal atau kasar mengenai kebutuhan kapasitas yang kemudian dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan dua metode RCCP, yaitu CPOF dan BOLA. RCCP-CPOF merupakan metode perencanaan kapasitas yang menggunakan proporsi historis setiap stasiun kerja, sedangkan RCCP BOLA merupakan
metode untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan sejumlah unit produk dalam periode tertentu. Selanjutnya, MRP, Material Requirement Planning, merupakan pendekatan untuk merencanakan kebutuhan material serta menjadwalkan pemesanan persediaan, sehingga seluruh komponen yang dibutuhkan dalam proses produksi tersedia pada waktu yang tepat. Proses MRP ada 4. Yang pertama, netting. Netting merupakan proses penentuan kebutuhan bersih. Data yang digunakan yaitu gross requirement, schedule receipt, project on hand, dan net requirement. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung gross requirement, project on hand, dan net requirement. Langkah yang kedua yaitu looting. Looting merupakan proses menentukan jumlah unit yang perlu dipesan dalam satu kali pemesanan agar target produksi terpenuhi. Looting sendiri terbagi menjadi 10 metode. Yang pertama, metode Fixed Order Quantity atau FOQ, merupakan metode looting dengan jumlah pemesanan yang tetap akibat keterbatasan akan fasilitas. Yang kedua, ada Economic Order Quantity, yaitu EOQ, merupakan metode looting dengan tujuan menekan total biaya persediaan seminimal mungkin. Yang ketiga, ada Period Order Quantity atau POQ, merupakan metode looting berdasarkan interval waktu pemesanan tetap. Yang keempat, Less Unit Cost atau LUC, merupakan metode looting berdasarkan lot yang memberikan biaya satuan per unit terkecil. Yang kelima, ada Less Total Cost atau LTC, merupakan metode looting dengan membandingkan biaya simpan dan biaya pesan. Selanjutnya, ada Economic Part Period atau EPP, merupakan metode looting dengan menyeimbangkan biaya pesan dan biaya simpan dengan menggunakan kumulatif part period pada jumlah pembelian. Selanjutnya ada part period balancing atau PPB, merupakan metode looting untuk memvalidasi EPP dengan mekanisme penyesuaian, look back dan look ahead. Selanjutnya ada fixed period requirement atau FPR, merupakan metode looting di mana jumlah pemesanan disesuaikan dengan kebutuhan periode tersebut. Selanjutnya ada silver mill heuristic, merupakan metode looting dengan menentukan ukuran lot pemesanan yang optimal. Yang terakhir yaitu algoritma Wagner-Witten atau AWW, merupakan metode looting untuk permintaan yang bersifat dinamis menggunakan pendekatan programa linear. Tahapan ketiga yaitu offsetting. Offsetting terletak pada planet order release, yaitu proses penentuan waktu pemesanan yang menyesuaikan lead time. Yang keempat ada exploding. Exploding merupakan proses menghitung kebutuhan kotor komponen yang berada pada level lebih rendah dalam struktur produk. Setelah MRP selesai, kita akan menghitung CRP atau Capacity Requirement Planning, merupakan proses penentuan jumlah tenaga kerja dan mesin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan produksi yang telah dijadwalkan. Yang terakhir, kita akan melakukan scheduling. Scheduling merupakan kegiatan untuk mengalokasikan sumber daya mesin dan tenaga kerja. Hasil scheduling ini akan dibuat ke dalam Gantt chart. Pembahasan yang terakhir yaitu modul 7 tentang perancangan lintasan perakitan. Yang pertama ada kriteria lintasan perakitan. Kriteria lintasan perakitan merupakan indikator untuk menilai apakah suatu lini perakitan bekerja secara efektif, efisien, dan seimbang. Terbagi menjadi 3, line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Selanjutnya ada batasan lintasan perakitan, merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam proses perancangan lintasan perakitan. Batasan lintasan perakitan yang digunakan yaitu waktu siklus kecil dari total waktu operasi, serta besar dari waktu operasi. Yang kedua, ada jumlah SK penempatan elemen kerja lebih besar atau sama dengan jumlah SK minimum. Selanjutnya ada target lintasan perakitan, merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu lini perakitan. Target pertama yaitu kapasitas produksi memenuhi demand, beban kerja di setiap SK merata, mengurangi idle time, dan efisiensi 100%, balance delay 0%, dan smoothness index 0. Selanjutnya, penentuan stasiun kerja. Penentuan stasiun kerja memastikan bahwa setiap stasiun kerja mampu menampung beban kerja tanpa melampaui waktu siklus, sehingga idle time dapat diperkecil. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penyeimbangan lintasan perakitan, merupakan metode perancangan alur produksi yang mendistribusikan beban kerja secara merata pada setiap stasiun kerja. Metode yang digunakan yaitu largest candidate rule, ranked position way, kill bridge, Moody-Young, dan optimasi. Metode pertama, largest candidate rule, merupakan metode penempatan elemen kerja dengan memprioritaskan elemen yang memiliki waktu proses terbesar, namun tetap memperhatikan predesesor. Metode kedua yaitu ranked position weight, merupakan metode penempatan elemen kerja berdasarkan bobot posisi tertinggi. Yang ketiga ada metode kill bridge, merupakan metode penempatan elemen kerja dengan mengurutkan elemen kerja berdasarkan pembagian wilayah secara vertikal. Yang keempat ada metode Moody-Young, merupakan metode penyeimbangan lintasan dengan melalui 2 fase,
fase. Fase pertama yaitu membentuk kelompok stasiun kerja berdasarkan matriks hubungan antar elemen, dan fase kedua merupakan proses peninjauan ulang dan penyempurnaan hasil dari fase 1. Metode terakhir yaitu optimasi. Optimasi merupakan metode penempatan elemen kerja secara paling efisien melalui pendekatan matematis berbasis pemrograman linear. Yang terakhir, kita akan menghitung kapasitas produksi. Kapasitas produksi merupakan output tertinggi yang mampu dihasilkan perusahaan berdasarkan kondisi operasional yang berlaku. Kapasitas produksi sebaiknya berada di atas demand agar demand dapat terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.